makeup si Choi Eun Hee, jadi dikasih kayak sapu tangan tuh yang ada chloroformnya ya guys. Kemudian Choi Eun Hee itu langsung pingsan, dibawa ke naik kapal dan dipindahkan ke kapal yang lebih besar untuk dibawa ke Korea Utara. Halo semuanya, kembali sama aku Eva di channelku Eva Sanbi. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian nih para penggemar kasus misteri dan kriminal, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sanbi dan klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys. Oke, di video kali ini nih aku mau menceritakan ke kalian sebuah kasus penculikan yang fenomenal banget. Kasus ini tuh benar-benar nyata terjadi di Korea pada masa itu. Dan kalian bisa cek ya, ada begitu banyak sumber-sumbernya. Nah, kasus penculikan ini dilakukan atas perintah dari Kim Jong-il, pimpinan Korea Utara pada masa itu. Kim Jong-il menculik dua orang yang sangat terkenal di Korea Selatan pada masa itu. Yang pertama adalah aktris top Korea Selatan yang bernama Choi Eun Hee, dan juga produser yang dijuluki pangeran dunia perfilman oleh Korea yang bernama Shin Sang-ok. Keduanya diculik, dibawa ke Korea Utara, dan ditahan di sana selama 8 tahun lamanya. Jadi semua aktivitas mereka itu diawasi dan diatur oleh pemerintah Korea Utara. Nah, kira-kira kenapa sih mereka sampai diculik ya sebegitu lamanya, nggak nanggung-nanggung loh guys. Dan bagaimana proses penculikan mereka? Tonton terus video ini sampai habis. Choi Eun Hee adalah seorang aktris Korea Selatan yang sangat terkenal khususnya pada tahun 1960 sampai 1970-an. Choi Eun Hee ini memulai debut aktingnya di film yang berjudul A New Oath pada tahun 1947. Satu tahun kemudian nih ya, Choi Eun Hee itu main di film lain yang berjudul The Son of Night. Dan karena film ini, dia itu dikenal oleh masyarakat Korea Selatan pada masa itu sebagai salah satu dari 3 aktris paling top di Korea Selatan pada masa itu. Jadi dia ini benar-benar famous banget ya guys waktu tahun-tahun itu. Nah, saking terkenalnya ya, dia itu udah pernah memainkan sekitar 130 film. Dan dia juga sering diundang ke banyak festival-festival film internasional. Bahkan pada tahun 1954, Choi Eun Hee itu pernah foto sama Marilyn Monroe guys. Ya kan tau ya, Marilyn Monroe itu aktris Hollywood yang benar-benar ngetop banget tahun-tahun itu. Nah, Choi Eun Hee ini karena dia udah lama bergelut di dunia perfilman, akhirnya dia juga menemukan pasangan hidupnya yang bernama Shin Sang-ok di dunia perfilman. Shin Sang-ok sendiri adalah seorang sutradara dan produser di dunia perfilman Korea pada masa itu. Saking dia itu begitu pinternya dalam buat film ya guys di Korea, film-filmnya dia itu booming. Dia sudah menyutradarai kira-kira 100 film dan menjadi produser di 70 film lainnya. Dia ini sampai dijuluki oleh masyarakat Korea Selatan sebagai pangeran dunia sinema Korea Selatan pada waktu itu. Jadi dua orang ini sama-sama terkenal, sama-sama cocok di dunia perfilman. Mereka pun akhirnya menikah pada tahun 1954. Dan kemudian setelah mereka menikah, mereka mendirikan sebuah perusahaan film yang bernama Shin Films secara bersama-sama. Kemudian mereka juga membuat beberapa film bersama-sama seperti A Flower in Hell dan juga ada The House Guest and My Mother. Jadi si Shin Sang-oknya buat film, Choi Eun Hee-nya main di filmnya Shin Sang-ok tersebut. Setelah mereka bertahun-tahun menikah, si Choi Eun Hee ini didiagnosa oleh dokter tidak bisa hamil ya guys. Akhirnya mereka berdua kemudian mengadopsi 2 orang anak, 1 orang laki-laki, 1 orang anak perempuan. Tapi pada tahun 1976, Choi Eun Hee menemukan kalau Shin Sang-ok ini itu sudah berselingkuh dengan aktris perempuan yang lebih muda daripada dirinya. Dan lebih parahnya lagi, Shin Sang-ok ini udah punya 2 orang anak bersama aktris muda tersebut. Akhirnya Choi Eun Hee ini memutuskan untuk menuntut cerai Shin Sang-ok. Dan mereka pun resmi bercerai pada tahun 1976. Setelah perceraian mereka, Shin Sang-ok dan juga Choi Eun Hee ini sama-sama karirnya semakin melambat.
Choi Eun-hee itu udah semakin jarang dapat tawaran film. Sementara si Shin Sang-ok ini sendiri guys, itu studionya ditutup oleh pemerintah karena pemerintah Korea Selatan pada waktu itu sedang memperketat peraturan di dunia perfilman. Jadi akhirnya dua-duanya ini sama-sama turun gitu loh karirnya. Tapi mereka masih menjaga hubungan baik setelah perpisahan mereka karena gimana-gimana mereka berdua itu punya anak angkat yang mereka adopsi bersama-sama. Pada tahun 1978, di tengah sepinya tawaran bermain film, ada seorang pengusaha dari Hong Kong yang menawarkan proyek film ke Choi Eun-hee. Dan karena memang tawarannya sepi ya, dan kayaknya pengusaha ini meyakinkan, Choi Eun-hee pun ikut bersama pengusaha ini ke Hong Kong. Di Hong Kong, si Choi Eun-hee ini dikasih seorang tour guide ya guys, yang juga orang Korea, tapi belum jelas Korea Utara atau Korea Selatan ya, kelihatannya sih orang Korea Utara. Dan orang tour guide ini itu membawa anaknya, ngajak si Choi Eun-hee ini keliling-keliling Hong Kong. Pada waktu mereka keliling Hong Kong ya, si tour guide-nya ini cewek ya guys, ngajak si Choi Eun-hee pergi ke sebuah pantai, lebih tepatnya itu kayak pelabuhan yang bernama Repulse Bay, Hong Kong. Di pelabuhan tersebut, waktu si Choi Eun-hee-nya lagi lihat pemandangan, tiba-tiba si tour guide ini manggil beberapa orang dari kejauhan yang naik perahu ya. Nah, orang-orang di perahu ini kemudian turun, ada beberapa cowok. Kemudian mereka itu menyekap si Choi Eun-hee, jadi dikasih kayak sapu tangan tuh yang ada chloroformnya ya guys. Kemudian Choi Eun-hee itu langsung pingsan, dibawa ke naik kapal dan dipindahkan ke kapal yang lebih besar untuk dibawa ke Korea Utara. Jadi tour guide-nya ini ternyata udah disewa sama orang Korea Utara untuk membantu penculikan si Choi Eun-hee ini. Lebih tepatnya, orang yang tadinya bilang dirinya adalah pengusaha itu ternyata hanya berpura-pura sebagai seorang pengusaha. Jadi dari awal Choi Eun-hee ini udah ditipu gitu loh guys untuk datang ke Hong Kong supaya bisa diculik sama Korea Utara. Selama 8 hari, kapal dari Hong Kong tersebut berlayar menuju ke Pelabuhan Nampo di Pyongyang, Korea Utara. Sesampainya di Pelabuhan Nampo ya, Choi Eun-hee ini disambut oleh Kim Jong-il, anak dari pimpinan Korea Utara pada masa itu yang bernama Kim Sang-il. Kim Jong-il ini adalah penggemar film ya guys, jadi dia ini benar-benar salah satu penggemar dari Choi Eun-hee sendiri. Dia sangat menghormati Choi Eun-hee, walaupun dia menculik Choi Eun-hee ya guys. Dan dia itu membawa Choi Eun-hee ke tempat tinggal yang sangat mewah di Pyongyang. Namanya Building Number 1. Itu kayak villa gitu, tapi villanya itu villa mewah. Di sana itu Choi Eun-hee disediakan semua kebutuhan dia, kayak makanan, pakaian, dan bahkan Choi Eun-hee itu juga diperbolehkan untuk kayak nanam-nanam kebun di daerah villa tersebut. Jadi dia pokoknya dikasih kayak pelayanan servis ekstra oleh Kim Jong-il ini. Mereka sering mendiskusikan film bersama-sama, dan bahkan katanya ya Kim Jong-il ini sering ngajak Choi Eun-hee ini ke pesta-pesta, kemudian musikal, drama musikal, opera, dan juga diajak nonton film barengan guys. Jadi di rumahnya Kim Jong-il itu kata si Choi Eun-hee itu ada banyak proyektor ya. Tahun itu kan belum TV itu kayaknya jarang ya guys, lebih sering proyektor. Proyektornya kayak di sinema gitu guys. Jadi Choi Eun-hee itu sering diajak ke rumahnya Kim Jong-il untuk bahas tentang film-film. Bahkan ya, Kim Jong-il ini itu sampai pernah menunjukkan sebuah film ke Choi Eun-hee yang berjudul 41st kalau nggak salah ya, 41st kalau nggak salah guys. Itu film, kayaknya film Rusia kalau nggak salah. Nah, film itu menceritakan tentang seorang perempuan yang pada akhirnya itu membunuh tunangannya sendiri. Karena tunangannya itu ingin melarikan diri dari pulau tempat mereka tinggal bersama. Kata si Choi Eun-hee itu adalah sebagai bentuk peringatan dari si Kim Jong-il supaya Choi Eun-hee ini tidak melarikan diri dari Kim Jong-il. Kim Jong-il ini membutuhkan Choi Eun-hee untuk kemajuan Korea Utara, tetapi kalau sampai Choi Eun-hee ini lari, pasti Choi Eun-hee ini akan dibunuh oleh Kim Jong-il.
Ya, itu yang dimaksud dari film tersebut. Nah, pada waktu yang bersamaan sekitar 6 bulan ya dari masa-masa si Choi Eun-hee itu ditangkap oleh, bukan tangkap, diculik oleh si Kim Jong Il ini. Si Shin Sang-ok ini kebetulan lagi ada di Hong Kong, guys. Karena Shin Sang-ok ini sendiri itu setelah studio yang ditutup, dia itu keliling dunia untuk mencari kayak dana untuk mengembangkan filmnya di negara lain. Karena dia udah gak boleh ngembangin film di Korea Selatan pada waktu itu. Nah, waktu dia lagi keliling dunia, setelah istrinya ini mantan istrinya tiba-tiba menghilang, dia itu langsung dihubungi oleh 2 orang anak angkatnya ya. 2 orang anak angkatnya ini khawatir banget karena mamanya itu nggak pernah menghubungi mereka selama 6 bulan tersebut. Mamanya tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Makanya karena mereka itu masih muda, akhirnya mereka menelpon papanya untuk supaya papanya ini mencari tahu kabar atau keberadaan mamanya gitu. Nah, akhirnya si Shin Sang-ok ini tiba di Hong Kong. Dia mencari clue, segala macam clue tentang Choi Eun-hee ini. Bahkan dia juga melaporkan kehilangan Choi Eun-hee ini ke polisi ya. Jadi dia minta tolong bantuan polisi pada masa itu. Dan polisi pada waktu itu tuh cuma punya satu clue, yaitu orang tour guide tadi ya guys. Yang ternyata adalah seseorang yang dari Korea Utara. Jadi kemungkinan besar si Choi Eun-hee ini diculik oleh orang dari Korea Utara. Pada masa itu ya, si Shin Sang-ok ini sambil nyari istrinya kan dia memang lagi pingin ngembangin film. Jadi dia itu punya rekan kerjasama di Hong Kong yang juga merupakan salah satu teman lamanya. Namanya Brother Han. Ya, kita panggil aja Han ya. Oke. Nah, Han ini ternyata udah bersekongkol dengan orang Korea Utara. Dia dibayar oleh orang Korea Utara untuk mengkhianati si Shin Sang-ok ini. Jadi dia itu kayak narik Shin Sang-ok ke suatu tempat. Dan kemudian di tempat tersebut, lebih tepatnya di Repulse Bay ya, di tempat yang sama di mana Choi Eun-hee diculik, Shin Sang-ok ini juga diculik oleh orang Korea Utara. Shin Sang-ok sama seperti Choi Eun-hee langsung dibawa menggunakan kapal ke Korea Utara, ke Pelabuhan Nampo tadi. Bedanya dengan Choi Eun-hee, kalau Choi Eun-hee tadi itu walaupun dia ditangkap ya, diculik, dia karena cewek ya guys, jadi dia takut. Dia seringkali itu, dia bilang sendiri kalau dia tuh takut banget, akhirnya dia itu nurut dengan semua perintah dari Kim Jong Il tadi. Sementara Shin Sang-ok ini, dia itu karena cowok mungkin ya, dia lebih berani. Dia itu berusaha untuk kabur dari genggaman Korea Utara selama berkali-kali. Jadi dia itu nggak nurut belas sama perintahnya orang-orang Korea Utara. Dan karena dia udah mencoba melarikan diri berkali-kali ya guys, akhirnya dia itu dimasukkan ke tahanan Korea Utara. Di tahanan tersebut bahkan dia juga sempat berkali-kali ingin lari. Jadi dia itu bahkan menggali kayak terowongan di tempat penahanan tersebut. Dan dia itu benar-benar berhasil keluar guys dari tempat penahanan tersebut. Tapi begitu keluar ya, dia itu kemudian karena nggak tahu ya dia ada di mana, dia itu mencoba naik kereta secara ilegal, kereta di Pyongyang sana. Tapi sayangnya dia itu ketahuan sama kondektur dari kereta tersebut dan kemudian akhirnya dia itu ketangkep lagi, dimasukin lagi ke tahanan. Di tempat tahanan itu dia itu bilang dia seringkali mendengar suara-suara kayak jeritan, penyiksaan gitu ya guys. Dan dia ini sendiri juga mikir, kalau kayak gini terus aku nggak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Akhirnya demi keluar dari tempat penahanan tersebut, dan untuk paling tidak bertemu dengan mantan istrinya, si Shin Sang-ok ini menulis surat pernyataan kesetiaan ke pemerintahan Korea Utara selama berkali-kali. Jadi dia ini berpura-pura setia kepada Korea Utara. Dan akhirnya pada tahun 1983, si Shin Sang-ok ini diberitahu kalau dia itu akan segera dibebaskan oleh pemerintah Korea Utara. Ya karena pemerintahnya udah butuh ya guys. Sementara itu Choi Eun-hee sendiri itu ya guys, selama 5 tahun itu diatur juga kegiatannya sama pemerintah Korea Utara. Jadi kayak dia makan apa, dia harus pakai baju apa, dia harus ikut kegiatan apa, itu semuanya diatur.
Dia nggak tahu kalau mantan suaminya itu juga ikutan diculik bersama dia di Korea Utara. Jadi mereka ini kan culiknya di waktu yang tidak bersamaan, sendiri-sendiri nyuliknya. Tapi sebenarnya mereka kan diculik di tahun yang bersamaan, tahun 1978. Cumanya setelah mereka diculik, mereka tuh nggak pernah dipertemukan, guys. Sampai pada tanggal 7 Maret 1983, 5 tahun setelah mereka diculik, Kim Jong Il itu mengadakan pesta ulang tahun. Di saat itulah si Shin Sang-ok dan Choi Ni ini dipertemukan kembali oleh Kim Jong Il. Choi Ni pada waktu itu tuh benar-benar senang banget karena dia bisa melihat orang yang paling gak dia kenal, apalagi itu mantan suaminya ya. Jadi dia itu benar-benar kayak lega, ada yang nemenin dia tuh guys ya. Dan dia itu benar-benar waktu itu katanya sangat terharu, bahkan sampai nangis pada masa itu. Di pesta ulang tahun tersebut, Kim Jong Il itu mengenalkan Choi Ni dan Shin Sang-ok kepada pejabat-pejabat Korea Utara lainnya. Dia bilang kalau dua orang tersebut akan membantu Korea Utara untuk mempromosikan Korea Utara ke dunia internasional. Nah, disinilah mulai dikelihatin ya apa rencana dari Kim Jong Il sebenarnya pada waktu menculik mereka berdua.